kita akan lanjutkan masih terkait dengan topik segmentasi dan pasar sasaran ya. Sebelum kita melanjutkan terkait dengan pasar sasaran, ini ada beberapa kriteria yang harus ada ya pada segmen yang efektif untuk dipilih gitu ya. Karena nanti arahannya adalah dari kelompok ini, maka akan ada beberapa kelompok yang akan menjadi sasaran dari perusahaan. Jadi kriteria yang dianggap efektif untuk suatu segmen yang nanti akan menjadi pasar sasaran, yang pertama adalah bisa terukur gitu ya. Jadi bisa ukuran dari kelompok tersebut itu jelas gitu ya. Jadi bisa diukur ukurannya, daya belinya diketahui, karakteristiknya juga bisa dipertimbangkan, juga bisa digambarkan secara jelas gitu ya. Jadi terukur gitu ya. Jadi diharapkan memang satu kelompok dengan kelompok yang lain itu cukup kelihatan bedanya gitu ya. Yang berikutnya adalah substansial. Jadi segmennya ini besar segmennya dan cukup menguntungkan untuk dilayani ya. Jika kelompok konsumen itu hanya kecil dan tidak profitable, tidak sesuai dengan effort yang akan dilakukan oleh perusahaan, sebaiknya kelompok ini bisa dilebur pada kelompok yang lain ya. Jadi bisa menjadi satu ya. Dapat diakses. Jadi dapat diakses dalam hal ini memang dapat dijangkau dan dilayani oleh perusahaan secara efektif, karena harapannya memang arahnya adalah menjadi pasar sasaran, menjadi sasaran atau menjadi target dari perusahaan untuk dilayani. Jadi memang harus mempertimbangkan mampu atau bisanya dijangkau atau dilayani secara efektif oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah dapat dibedakan ya. Jadi memang esensi dari segmentasi adalah pengelompokan pengelompokan konsumen menjadi kelompok-kelompok yang sejenis gitu ya, yang mirip gitu ya. Jadi satu kelompok pasti akan berbeda dengan kelompok yang lain harapannya gitu ya. Jadi memang segmen ini diharapkan secara konseptual dapat dibedakan ya, karena dengan berbeda maka dia bisa mendapat perlakuan yang berbeda dengan kelompok yang lain, karena pasti perusahaan akan memberlakukan program pemasaran yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, karena memang responnya pun juga pasti akan berbeda ya. Jadi sehingga perusahaan bisa memperkirakan nih respon dari satu kelompok gitu ya. Jadi kalau dia jelas perbedaannya, maka strategi yang diberlakukan pada satu kelompok itu akan dapat dibuat ya. Yang terakhir adalah dapat diambil tindakan. Jadi memang dari kelompok tersebut program yang efektif dapat dirumuskan dan bisa menarik nggak untuk kelompok konsumen ini ya. Jadi memang harus bisa dieksekusi nggak kelompok ini gitu ya, bisa ditreatment nggak kelompok ini. Nah, jadi itu adalah beberapa kriteria yang memang harus menjadi pertimbangan sebelum perusahaan itu memilih gitu ya. Jadi dari kelompok-kelompok ini diharapkan mereka bisa terukur ya, cukup substansi gitu ya, besar dan menguntungkan gitu ya, bisa diakses ya, bisa dijangkau dan dilayani secara efektif, bisa dibedakan gitu ya, dan bisa dieksekusi program yang akan diberikan gitu ya. Ya, demikian itu adalah beberapa kriteria segmentasi yang akan efektif untuk bisa menjadi pasar sasaran atau menjadi target pasar perusahaan. Terima kasih, sampai ketemu dalam bahasan selanjutnya.